Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Malori. Ya teman-teman, di kali ini kita coba bahas sesuai thumbnail dan judul ya. Karena kan di 2024 ini kan di tahun awal itu kita sudah memasuki musim hujan. Sedangkan usaha es teh itu pasti ketika musim hujan itu pasti mulai turun. Terus sekarang juga makin banyak saingan es teh. Nah, di daerah Solo sendiri, terutama Sukoharjo itu juga udah ada beberapa penjual es teh yang udah mulai gulung tikar dalam arti mungkin karena udah terlalu banyak persaingan sih. Jadi karena di Sukoharjo udah terlalu banyak persaingan jual es teh jumbo, sedangkan persaingan penjual yang muncul itu dia tidak memiliki usaha yang muncul itu unik atau keunikan tersendiri gitu loh. Jadi emang jualnya juga ikut-ikutan es teh jumbo, bahkan ada yang menurunkan harga dari 2.000 sampai 2.500 sudah dapat es teh jumbo, sehingga istilahnya kayak mematikan pasar-pasarnya gitulah. Tapi sebenarnya nanti di dalam video ini saya jelaskan beberapa tips and triknya agar usaha es teh teman-teman itu di tahun ini juga masih bisa berjalan atau bahkan berkembang di tahun yang tahun sulit ini. Jadi nanti ada 3 hal yang saya jelasin gimana caranya usaha es teh teman-teman itu bisa bertahan atau bahkan berkembang di tahun 2024 ini. Jadi simak-simak baik-baik videonya, jangan di skip, bantu like, share, dan komen dulu ya teman-teman jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Tips dan triknya agar usaha teman-teman, terutama es teh jumbonya teman-teman itu tetap bertahan atau bahkan berkembang di tahun 2024 ini ada 3 hal. Nanti yang pertama soal paten resep. Jadi untuk bertahan, biarinlah dia punya. Jadi untuk bertahan di era-era 2024 tahun baru ini, kita harus mematenkan resep kita. Jadi istilahnya jangan pernah berubah, karena kan es teh jumbo sendiri kan usaha jangka waktunya udah lumayan lama ya, hitsnya ya sekitar 6 bulanan atau 7 bulanan. Jadi itu sudah waktunya kita untuk mematenkan resep. Dalam arti mematenkan resep itu ya kita harus menemukan resep yang benar-benar pas terhadap market, terus terhadap pelanggan kita udah banyak apa belum. Jadi kira-kira ketika kita punya resep yang saat ini, ketika emang kita udah coba menggait marketnya udah lumayan banyak, terus juga banyak pelanggan yang datang kembali, itu udah waktunya kita mematenkan resep. Tapi misal teman-teman ngerasa ini resepku kok kayak nggak pernah ada pelanggan yang datang kembali, atau istilahnya pelanggan tetap, ya udah kita coba ubah resep, belum terlambat. Untuk video resep-resep teh itu sudah pernah saya share di channel saya ini, juga ada banyak. Itu teman-teman juga bisa tiru salah satunya. Itu salah satunya juga udah ada yang enak dan ramai di Solo. Jadi kembali ke hal yang pertama lagi soal mematenkan resep, bahwa resep untuk penjualan es teh jumbo itu harus mulai paten dari detik ini ketika teman-teman ingin bertahan atau berkembang di 2024 ini. Kemudian yang kedua, tips dan triknya agar teman-teman usahanya bertahan atau bahkan berkembang di 2024 ini, yang kedua itu adalah menjadi yang berbeda. Berbeda dalam hal ini adalah, nanti saya jelasin ada beberapa hal yang dimaksud berbeda dari konsep atau yang lain atau gimana. Kita harus mencoba menjadi berbeda, tapi bukan menjadi yang terbaik, karena yang terbaik itu pasti akan dikalahkan oleh juara-juara baru yang akan muncul. Jadi sisa mungkin teman-teman itu bikin usaha es tehnya itu yang berbeda dari yang lain, karena yang berbeda itu biasanya lebih dicari orang. Yang pertama, yang berbeda itu dari soal rasa, harga, atau menu. Nah, saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Ketika kita punya usaha es teh jumbo, kita ingin berbeda, ya udah kita coba nambah menu atau nambah varian rasa atau nambah harga yang berbeda. Jadi saya kasih contoh simpel, minuman yang mungkin di Sukoharjo itu sedang rame-rame es teh jumbo, dia juga menambahkan menu es teh Kampul Khas Solo atau es Chow. Nah, jadi di situ kita punya, nggak semua brand itu punya menu es teh Kampul Solo atau es Chow. Karena es Chow sendiri ini sebenarnya karakteristiknya dia muncul juga di daerah Sukoharjo. Jadi kemarin saya sempat beberapa kali ke luar kota beli es Chow itu, bahkan penjualnya nggak tahu es Chow itu apa. Nah, sedangkan untuk es Kampul Solo sendiri itu juga punya ciri khas sendiri. Jadi nggak cuma sebatas teh terus dikasih jeruk gitu, nggak. Jadi jeruk yang khusus untuk es teh Kampul Solo itu adalah jeruk peras. Jadi bukan jeruk nipis ya. Jadi jeruk peras, nanti contohnya tak kasih gambarnya di sini. Jadi jeruk peras itu nanti dikasih 1 atau 2 iris. Itu istilahnya kita udah menjadi berbeda atau punya menu lain sebagai ciri khas kita. Jadi berbeda, karena di kebanyakan tempat itu yang jual es teh jumbo ya udah cuma jual es teh jumbo terus sama varian-varian susu, sirup, udah.
ibaratnya es teh Kampul Solo, khas Solo, pakai nama seperti itu, atau es chow itu jarang banget. Jadi di video ini tadi juga saya sempat nemuin penjual es teh itu juga ada menu es teh Kampulnya, terus ada menu es chow-nya. Itu istilahnya dia berbeda, beda dari es teh yang lain. Mungkin franchise yang lain dia mungkin nggak ada menu es teh sama pakai es chow. Itu kayak belum ada. Pertama gitu. Yang pertama tadi kan kita soal rasa, harga, atau menu ya yang berbeda ya. Terus yang kedua itu soal berbeda secara visual. Entah itu bootnya, cupnya, atau konsep jualannya gimana, atau bannernya yang menarik. Jadi yang terpenting dalam berbeda itu tadi adalah yang kedua itu juga itu tadi, berbeda secara visual. Kita bisa lihat beberapa contoh di sini, boot-boot yang mungkin menurut saya unik, bisa teman-teman tiru jadi konsep es tehnya. Atau mungkin cupnya dibikin sablon berwarna atau gimana-gimana, atau pakai cup yang 22 oz tapi yang berbeda seperti yang oval seperti ini atau gimana, itu juga teman-teman bisa pakai. Terus untuk masalah bootnya beda visual, kalau bisa boot es teh itu boot yang warnanya itu bisa menggugah selera untuk kayak apa ya, kayak seger terus ingin minum gitu loh. Jadi ada beberapa boot nanti konsepnya di sini yang menurut saya ini juga bagus, warnanya juga sangat menarik lah. Ketika kita melihat bootnya sendiri kita udah merasa haus. Contohnya kayak boot yang warna mungkin kuning atau hijau, itu kan kelihatan seger nih, istilahnya kayak menggoda. Wah, panas-panas nih mau beli es teh nih, kira-kira ada 2 es teh yang jajar. Yang satu mungkin warnanya menarik, hijau atau kuning, yang satu warnanya pucat, nggak dicat, atau istilahnya ala kadarnya. Pasti banyak teman-teman, atau bahkan teman-teman yang lihat sendiri video ini, pasti juga milih ke boot yang istilahnya enak dilihat daripada yang enggak. Nah, itu salah satu contohnya. Kita coba bikin visual yang berbeda, yang menarik dari mata pelanggan. Atau mungkin banner. Banner sendiri ini bisa kita simpulkan, bukan kita simpulkan, istilah kita kasih tulisan bahwa es teh jumbo di sini 3.000 tapi seger, atau tapi beda dari yang lain, atau tapi apa. Jadi di banner itu tadi kita istilahnya kayak mengunggulkan kelebihan kita apa sih kira-kira. Jadi ditulis di sebuah banner itu tadi dengan banner yang mungkin warnanya juga sangat menarik atau gimana, itu juga istilahnya beda secara visual, itu juga penting ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga itu tadi beda-beda dalam arti soal menu ya. Mungkin tadi di awal saya udah menambahkan masalah menu minuman juga, es teh Kampul atau es teh Chow. Tapi yang saya maksud beda yang di poin ketiga ini adalah beda menu dalam arti kita menyandingkan menu makanan. Menu makanan itu yang istilahnya rasanya asin atau pedas. Karena asin atau pedas itu kan makanan yang menimbulkan mungkin rasa hausnya lebih lagi. Kalau makanan yang manis mungkin ya diminumin es teh juga nggak masuk kan, gampangnya gitu. Jadi beda di arti di sini kita bisa menambahkan menu baru, menu makanan yang contohnya nanti ada di video ini. Jadi di video ini ada penjual es teh, dia juga membuka contohnya kayak cireng pedas, terus basreng pedas, atau makanan-makanan yang pedas lainnya atau asin lainnya lah. Kayak contohnya cilor tadi, cilor pedas itu tadi kan juga kayak di video ini kan itu juga istilahnya kayak menimbulkan ketika orang pengen beli es teh doang, tapi ketika ada cemilan makanan ringan yang pedas atau asin kan mungkin orang itu juga mau datang ke menu makanannya kita, atau mungkin yang orang yang datang ke situ mau beli cemilannya aja, tapi ketika beli cemilan dia mikir, wah nanti kalau nyemil nggak minum es gimana, ya udah akhirnya dia juga beli es tehnya kita. Nah, jadi beda di sini adalah tambah menu itu tadi, selain minuman ya udah itu makanan ringan yang istilahnya sifatnya itu pedas maupun asin, istilahnya gitu. Iya teman, jadi poin yang kedua itu tadi kan saya bilang bahwa itu kita harus menjadi tampil yang berbeda. Jangan yang terbaik, karena yang terbaik itu pasti akan digantikan oleh juara-juara baru yang akan muncul selanjutnya. Sedangkan yang berbeda, itu pasti kita istilahnya inovasinya tiada henti. Jadi ketika kita udah memunculkan menu yang berbeda atau konsep yang berbeda, ketika udah ada yang niru, ya udah kita coba cari lagi perbedaannya sama orang-orang yang niru-niru itu tadi. Contoh ya, bahwa berbeda itu belum tentu yang terbaik. Tapi jangan pernah jadi yang terbaik, karena yang terbaik itu pasti akan dikalahkan oleh juara-juara baru selanjutnya. Nah, di sini poin yang terpenting nomor 3, tips and trik agar usaha es teh teman-teman itu tetap berjalan atau bahkan berkembang di tahun 2024 itu adalah segeralah buka cabang. Kalau bisa buka franchise, tapi menurut saya buka cabang milik sendiri-sendiri itu lebih bagus daripada buka franchise. Kenapa harus buka cabang, Bang? Ya karena biar bisnis kita itu nggak stuck di situ-situ aja. Jadi ada beberapa syarat yang harus teman-teman lihat bahwa kenapa usaha kita itu harus segera buka cabang. Jadi alasannya itu yang pertama adalah
mungkin kesiapan sistem kasir, keuangan, atau stok. Jadi ketika teman-teman punya usaha es teh nih, udah jalan beberapa hari, jadi itu sistemnya udah kebentuk, mungkin secara laporan harian penjualan gimana, terus untuk urusan stok gimana, terus untuk urusan kasir, keuangan, dari pengeluaran pemasukan gimana, itu misal udah tertata rapi, istilahnya kita udah jalan nih, tapi kita udah nggak pernah mikirin karena itu sudah menjadi kebiasaan kita bahwa perapian-perapian seperti stok, bahan baku, keuangan, itu tadi udah rapi, itu kita udah saatnya buka cabang, misalnya gitu. Karena kita udah paham nih bahwa sistem kita di cabang satu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya udah, tinggal kita autopilotkan ke cabang kedua, ibaratnya gitu. Untuk yang kedua, masalah omset yang udah stuck. Dalam arti udah stuck itu, kita udah jualan nih di satu tempat selama mungkin kurang lebih 1 tahun, tapi omset terbaik kita itu mungkin satu hari berada di angka 2 juta, tidak pernah lebih lah, dalam arti seperti itu. Bahkan mungkin omset terbaik 2 juta itu cuma didapatkan selama 1 tahun, itu cuma selama 1 bulan aja. Berarti kan istilahnya itu kita kan pendapatan market kita kan kayak udah stuck gitu loh, jadi nggak bisa lebih-lebih lagi, padahal kita udah pede sama produk kita, terus kita punya produk yang oke, di daerah sini kita diterima dengan baik, ketika omset kita udah stuck segitu-segitu terus, ya udah, itu udah saatnya kita buka cabang atau market yang lain, sehingga nanti omset kita itu bisa 2 kali lipat, karena mungkin yang di cabang baru ketika kita cabang pertama kita udah sukses, omset udah stuck, seraminya mentok segitu-segitu terus, ya udah kita buka cabang, itu udah saatnya kita buka cabang. Karena ya gitu tadi, karena penjualan es teh itu kita udah ngerasa penjualan kita kok stuck di sini terus itu, jadi kita nggak bisa lebih lagi. Ya udah, itu udah saatnya kita buka cabang di market yang baru. Mungkin entah jaraknya 2 atau 3 km dari yang pertama, sehingga kita bisa menargetkan market yang baru. Istilahnya cabang pertama kita itu udah bener-bener autopilot, kita udah nggak bener-bener nyentuh atau gimana, misal kita punya karyawan ya, terus misal kita sendiri yang jualan di situ, jadi keseharian kita itu kayak udah terbiasa gitu loh. Jadi cabang pertama kita itu jalannya udah tanpa dipikir lagi masalah stok, laporan keuangan, atau penjualan, atau yang lain-lain. Ya udah, itu kita sudah saatnya buka cabang kedua. Jadi nanti cabang kedua tinggal kita autopilotkan, dalam arti cabang yang pertama sistemnya gimana kita kasih ke cabang yang kedua. Itu tadi. Oke ya teman-teman ya, saya haus sih. Saya tadi kebetulan beli es teh Kampul khas Solo, tapi nggak tahu ya ini di kamera kelihatan gelap apa enggak ya. Gelap apa enggak kira-kira? Gelap banget. Gelap banget. Ini sebenarnya es teh Kampul teman-teman, cuman nggak tahu kenapa kok es tehnya pekat banget, aku tadi juga heran. Padahal saya beli es teh 2, yang satu es teh Kampul, yang satu es teh biasa. Yang es teh biasa itu nggak segelap ini, tapi kok yang es teh Kampul bisa gelap banget seperti ini. Tapi rasanya es teh Kampul Solo itu memang terbaik. Ya teman-teman ya, berikut video dari saya tips and triknya. Jadi semoga teman-teman yang memiliki usaha es teh di tahun ini, atau yang sedang berjuang berkembang mengembangkan usaha es tehnya, tetap bisa survive, tetap bisa semangat jualannya, atau kalau bisa buka cabang, kalau bisa buka kemitraan. Buka kemitraan itu untungnya nggak usah banyak-banyak dulu, 500 ribu sampai 1 juta itu menurut saya buka kemitraan udah bagus. Jadi misal modal kita booth, stok dan lain-lain 3 juta, ya udah kita jual aja 4 juta. Kita untung 1 juta itu udah nggak apa-apa, karena kan nanti kesehariannya kita dapat untung dari pembelian bahan baku juga. Jadi untuk awal-awal teman-teman jangan berharap jualan franchise itu langsung besar atau gimana. Tapi misal teman-teman belum siap untuk franchise, ya semoga bisa buka cabang di market-market lainnya, di pasar lainnya, semoga biar keuangan atau pendapatan itu bisa lebih-lebih lagi, nggak stuck segitu-segitu aja. Namanya usaha, setiap tahunnya itu pasti harus ada perkembangan, nggak boleh stuck. Itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna buat teman-teman, bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe-nya, terus komen di bawah kira-kira mau dibahasin tentang apa lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.